kuliah Biokimia 2. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang degradasi asam amino. Jadi kemarin secara garis besar kita cerita bahwa suatu protein ketika masuk ke dalam tubuh itu akan dipecah-pecah menjadi asam amino, ya, jadi potongan-potongan asam amino, atau menjadi yang masih agak panjang polipeptida atau pepton gitu ya. Dari tadinya protein yang merupakan untaian asam amino yang berisi bisa ratusan sampai ribuan asam amino. Nah, seperti kita ketahui bersama bahwa metabolisme itu secara garis besar kan ada dua, yaitu anabolisme atau pembentukan dan katabolisme atau peruraian. Nah, tujuannya selalu sama, bahwa katabolisme atau peruraian atau degradasi ini ya, selalu digunakan untuk memperoleh energi. Energi dalam sel artinya ATP. Artinya tubuh kita memecah-mecah molekul itu untuk mendapatkan energi untuk aktivitas hidup, entah itu katalisis reaksi dan lain-lain. Sebaliknya, nanti yang anabolisme atau pembentukan ini tujuannya selalu untuk menyusun molekul yang lebih besar. Nah, penyusunannya tujuannya beda-beda, ada yang untuk pertumbuhan, ada yang untuk penyimpanan dan lain-lain yang ini memerlukan energi. Nah, sekarang kita cerita kemarin protein bisa dipecah-pecah menjadi asam amino. Sekarang bagaimana dari asam amino ini ceritanya dipecah-pecah lagi sampai akhirnya memperoleh suatu energi. Nah, secara garis besar asam amino itu tidak dapat disimpan dalam tubuh ya. Jadi kalau karbohidrat ada simpanannya, namanya glikogen ya, kalau dalam tubuh manusia dan hewan. Kalau karbohidrat, kalau dalam tumbuhan, karbohidrat dapat disimpan dalam bentuk amilum, amilopektin, selulosa dan lain-lain. Hanya protein itu tidak dapat disimpan. Kalau ada segala protein dalam tubuh kita, itu artinya bentuknya adalah protein struktural, protein yang memang dibuat untuk menyokong makhluk hidup. Jadi kayak misalnya kita ada otot, kemudian kuku, rambut dan lain-lain, itu protein struktural, bukan protein penyimpan energi. Beda dengan simpanan karbohidrat dan lemak. Jadi kalau karbohidrat contohnya amilum ya, amilum itu memang karbohidrat simpanan yang tujuannya sebagai cadangan energi. Begitu juga dengan lemak, jaringan adiposa, triacylglycerol itu adalah memang simpanan-simpanan yang tujuannya sebagai cadangan energi. Nah, protein setelah dipecah-pecah asam amino itu dalam tubuh tidak disimpan, tidak dapat disimpan, artinya tidak dapat disimpan menjadi cadangan energi. Jadi tidak ada cadangan energi yang bentuknya itu protein. Maka jika asam amino dalam tubuh yang dikonsumsi itu berlebih, maka akan diurai atau dibakar menjadi energi. Selain itu jika berlebih ya, kadang juga protein atau asam amino itu dapat digunakan untuk mensintesis lemak dan glukosa. Maksudnya disimpan dalam bentuk glukosa ataupun lemak. Nah, secara umum asam amino itu dibagi menjadi dua bagian utama ya. Jadi dibagi menjadi dua bagian utama. Yang sebelah sini adalah rantai hidrokarbon ya. Kemudian yang sini yang mengandung gugus nitrogen. Jadi aminonya ini mengandung gugus nitrogen. Nah, ini nasibnya yang beda-beda. Rantai hidrokarbon itu
karena dia hidrokarbon bisa dikonversi ke senyawa-senyawa lain dalam tubuh kita. Ada senyawa karbohidrat, lemak, senyawa antar metabolisme, dan lain-lain. Nah, yang nitrogennya ini akan mengalami suatu proses dalam siklus urea. Nah, ini akan kita bahas lebih detail dalam perkuliahan kali ini. Nah, ujung-ujungnya senyawa atau molekul yang mengandung N itu ujung-ujungnya dalam tubuh harus dibuang. Karena senyawa yang mengandung N, amonia, itu jika menumpuk, maka pH darah akan menjadi basa. Kalau pH-nya tinggi, basa, maka reaksi-reaksi enzimatis akan terhambat. Beberapa hewan atau jenis jenis-jenis hewan itu cara membuangnya beda-beda. Kalau mamalia seperti halnya manusia, maka sisa nitrogennya dibuang dalam bentuk urea. Makanya sekresi urea dari mamalia disebut urin. Kenapa disebut urin? Karena banyak mengandung urea. Nah, kalau reptil dan burung, burung avian, unggasea, dan lain-lain itu dinamakan hewan urikotelik, maka dibuang senyawa nitrogennya tadi, sisanya dalam bentuk asam urat. Sedangkan ikan, ya, ikan bertulang belakang, itu sisa metabolisme nitrogennya akan dibuang dalam bentuk amonia. Jadi kalau punya ikan, ya, misal kita memelihara lele dalam suatu kolam tertutup itu artinya airnya tidak mengalir gitu ya. Maka lama-kelamaan ikannya pada mati. Nah, mengapa mati? Karena yang pertama kekurangan oksigen, ya, oksigennya tidak akan bertambah-tambah. Yang kedua, kelebihan amonia. Nah, biasanya yang akan jadi masalah utama adalah kelebihan amonia kalau dalam dunia budidaya ikan. Mengapa? Kalau kurang oksigen itu mudah, ya, diaerasi, airnya diputar, itu oksigennya akan bertambah. Tapi begitu kelebihan amonia, susah membuang. Maka pH-nya naik, ikannya juga pada mati. Sekarang kita bicara tentang metabolisme dalam manusia, ya, dalam perwakilan tadi mamalia, ya, di mana asam amino akan diubah menjadi urea. Proses pengubahannya ada di mana? Lokasinya ada di hati atau liver. Bagaimana cara mengubahnya? Jadi sebagian besar asam amino utamanya itu adalah tujuan utama membuang gugus amina. Nah, membuang gugus amina itu dikenal dengan istilah deaminasi. Membuang gugus amina. Jadi ingin mengeliminasi bagian nitrogennya. Nah, ini pada umumnya terjadi mudahnya, ya, sebagian besar deaminasi oksidatif yang melibatkan glutamat. Jadi seperti kita ceritakan kemarin, metabolisme nitrogen, pembentukan asam amino pun dari senyawa nitrogen organik itu melibatkan glutamat. Karena glutamat itu dapat dengan mudah menangkap gugus amina menjadi glutamin dan melepaskan lagi menjadi glutamat. Jadi ini perantara deaminasi. Nah, yang memindahkan gugus amino dari suatu asam amino ke asam amino yang lain namanya enzim amino transferase atau transaminase. Contoh dari beberapa asam amino, ya, alanin ini deaminasinya akan melibatkan alfa ketoglutarat. Ini tidak semua asam amino dengan cara seperti ini, ya. Ini beberapa asam amino itu jalan memindah gugus nitrogennya itu beda-beda.
Contoh alanin akan dipindahkan ke alfa ketoglutarat, hasilnya glutamat dan pirufat. Ya, jadi ini sebagai penerima gugus amino, ini produk sampingnya. Aspartat, produk sampingnya oksaloasetat, misalnya glutamat dan seterusnya. Nah, nanti beberapa hal yang penting adalah kalau kita check up di rumah sakit atau di lab ya, ada istilah kalau cek darah itu ada istilah SGPT ya, untuk mengecek kondisi kesehatan jantung dan liver. Ada juga istilah SGOT. Nah, itu sebenarnya adalah S-nya ini serum ya, serum. GPT itu adalah glutamat, pirufat, transaminase. Ini glutamat, oksaloasetat, transaminase. Artinya apa? Jika enzim-enzim ini ala transaminase dan ASP transaminase ini kadarnya tinggi, ini nanti akan mencerminkan terjadinya kerusakan sel di baik itu di liver ya atau hati maupun di jantung. Jadi ada batas normalnya itu ya. SGPT berapa, SGOT berapa. Nanti kalau tiba-tiba kadarnya tinggi, berarti ada salah satu kerusakan entah itu di liver atau di jantung. Biasanya nanti akan ada kecenderungan kalau di dunia kedokteran sudah diketahui, misalnya ini tinggi proporsinya SGOT yang lebih tinggi, berarti kemungkinan kerusakan jantung. Kalau SGPT-nya ya. Nah ini sebenarnya ini prosesnya terjadi di hati, tetapi dia bisa enzimnya itu keluar ke darah, ke serum jika sel-selnya rusak. Nah, jadi glutamat, pirufat, transaminase, GPT sama glutamat, oksaloasetat, transaminase. Nah, tiap pemindahan gugus tadi ya, amino melibatkan vitamin B6 atau piridoksil fosfat, tapi ini saya lewati saja. Ini perjalanannya tadi ya, ceritanya asam amino apapun dengan alfa ketoglutarat ya, alfa ketoglutarat, gugus aminanya dipindahkan sementara ke glutamat itu kan ya tadi. Padahal kita ingin menelusur selanjutnya gugus nitrogen dari asam amino itu lari kemana, kan sementara lari ke alfa ketoglutarat jadi glutamat. Sekarang kita lihat di glutamatnya. Nah, gugus aminanya akan melalui suatu senyawa antara membentuk alfa ketoglutarat lagi. Jadi ini akan terlepas. Asam amino dengan alfa ketoglutarat membentuk glutamat. Jadi ini kalau kita track nitrogennya ya, glutamat. Terus dikembalikan lagi, akhirnya membentuk gugus amino bebas. Nah, terbentuk alfa ketoglutarat lagi. Nah, asam amino bebas inilah yang akan membentuk urea melalui siklus urea. Namun demikian, seperti saya ceritakan tadi, itu sebagian besar asam amino. Namun asam-asam amino yang lain dapat melepaskan gugus aminanya secara langsung, atau istilahnya deaminasi langsung. Contoh serin dapat mengalami deaminasi langsung, hasilnya pirufat. Treonin dapat mengalami deaminasi langsung, hasilnya alfa ketoglutarat. Nah, sekarang kita cerita
tentang nasib amoniumnya. Jadi intinya tadi itu baik deaminasi langsung maupun lewat alfa ketoglutarat adalah membuang gugus aminanya. Nah sekarang gugus aminanya ini mau dikemanakan? Gugus amonia merupakan produk degradasi asam amino. Ini kadang diperlukan sel untuk sintesis senyawa yang mengandung N. Jika untuk sintesis sudah cukup, masih berlebih, maka NH4 ini sangat beracun. Beracunnya karena pH-nya tinggi itu ya. Kadar dalam darah itu normalnya kurang dari 70 mikromolar. Nah, agar tidak beracun ini harus diubah menjadi urea dalam daur urea. Nah, daur urea seperti ini. Dia pembentukan urea. Prosesnya masih sama, ada di hati. Urea itu CONH2 dua kali ya. NH2 dua kali. Ini C, ini O, itu struktur urea. Nah, dari mana NH2 dua kali itu? Yang pertama, gugus amina dari manapun ya, entah itu dari konversi dari glutamat yang kembali ke alfa ketoglutarat ataupun yang deaminasi langsung, akan bereaksi dengan CO2 menghasilkan namanya karbamoil fosfat. Nah, karbamoil fosfat, jadi kita track ya, ceritanya gugus amina ini akan lari kemana. Karbamoil fosfat akan bereaksi dengan ornitin membentuk citrulline. Citrulline bereaksi dengan, nah ini ternyata ada peran gugus amina satu lagi dari aspartat. Membentuk arginin sursinat, kemudian membentuk arginin, dan terakhir akan menghasilkan urea. Jadi satu atom N biru itu dari urea, kemudian satu lagi dari aspartat. Hijau dari urea, biru dari aspartat. C dalam urea ini berasal dari CO2. Hasilnya urea. Yang membawa, yang muter-muter ini senyawanya ornitin. Kemudian setelah tadi tiap asam amino itu diambil gugus aminanya, maka akan tersisa rantai hidrokarbon. Nah, nasib rantai hidrokarbon itu dapat diurai menjadi energi tergantung dari masing-masing struktur asam amino. Jadi misalnya asam amino leusin, lisin, fenilalanin, triptopan, dan tirosin akan diubah menjadi asetoasetil-CoA ya, menjadi asetil-CoA. Nah, setelah jadi asetil-CoA bisa masuk siklus Krebs yang akhirnya bisa jadi energi. Sedangkan asam-asam amino yang lain, arginin, glutamin, histidin, prolin dapat diubah menjadi glutamat. Ini jadi senyawa antaranya alfa ketoglutarat menjadi senyawa antara siklus Krebs. Jadi sebagian besar sebenarnya kalau dapat disimpulkan, sebagian besar asam amino itu ketika diurai gugus nitrogennya akan menjadi urea, sedangkan hidrokarbonnya akan diubah menjadi senyawa antara siklus Krebs. Nah, senyawa antara siklus Krebs nanti luarannya bisa digunakan untuk mensintesis glukosa, bisa digunakan untuk mensintesis lemak ya, kalau lemak dari asetil-CoA, atau langsung bisa digunakan untuk konversi menjadi energi melalui respirasi oksidatif. Ini detail reaksinya pembentukan pirufat, saya lewati saja. Aspartat, asparagin. Jadi ini sebenarnya detailnya dari bagan ini ya, tapi
Saya lewati saja. Aspartat akan membentuk oksaloasetat, asparagin juga. Ini yang membentuk alfa ketoglutarat, ini yang membentuk succinyl-CoA. Kemudian tirosin dan fenilalanin akan membentuk asetoasetat dan fumarat. Ini juga saya lewati saja. Nah, yang salah satu aspek penting dalam metabolisme asam amino adalah adanya penyakit kelainan genetik. Jadi penyakit kelainan genetik itu artinya gen orang tersebut ada yang mengalami kerusakan. Nah, kerusakan gen ini bisa terjadi karena bawaan. Bawaan itu artinya orang tuanya gennya rusak, jadi diturunkan ke anaknya pun ikut rusak pada bagian tersebut, atau karena faktor lain ya, senyawa-senyawa yang dapat mengalami mutasi genetik. Tapi sebagian besar penyakit ini karena kelainan genetik karena keturunan. Penyakitnya namanya fenilketonuria. Jadi fenilketonuria itu gen tertentunya rusak. Gen yang rusak ini adalah gen penyandi protein. Proteinnya adalah enzim fenilalanin hidroksilase. Nah, fenilalanin hidroksilase ini ya, fenilalanin hidroksilase ini pada normalnya itu akan terlibat dalam degradasi atau katabolisme asam amino fenilalanin. Fenilalanin ini akan mengalami deaminasi atau mengalami transaminasi oleh fenilalanin hidroksilase membentuk tirosin dulu sebelum akhirnya akan diurai atau diambil aminanya dari tirosinnya. Jadi yang diambil gugus N-nya itu dari tirosinnya, tidak dapat secara langsung, itu secara alaminya. Jadi secara alami fenilalanin harus diubah dulu menjadi tirosin sehingga nanti dapat didegradasi lebih lanjut. Nah, masalahnya ketika enzim yang mengubah fenilalanin jadi tirosin ini atau namanya fenilalanin hidroksilase ini rusak, maka fenilalanin akan mengalami proses reaksi deaminasi seperti asam-asam amino yang lain. Jadi fenilalanin dengan alfa ketoglutarat, ini gugus aminanya berpindah ke alfa ketoglutarat sehingga alfa ketoglutarat menghasilkan glutamat. Sebenarnya sampai di sini dari segi gugus aminanya itu tidak bermasalah. Yang menjadi bermasalah justru adalah produk sampingnya yang namanya fenilpirufat. Ya. Jadi produk sampingnya karena enzim ini tidak ada, tidak bekerja, maka dia mengalami deaminasi seperti asam-asam amino yang lain. Justru produk sampingnya inilah yang dapat mengganggu kerja otak. Kalau dapat mengganggu kerja otak, itu perkembangan otak menjadi terhambat atau tidak normal, sehingga terjadi retardasi mental atau keterbelakangan mental. Maka orang-orang yang mempunyai penyakit ini, fenilketonuria, atau biasa disingkat kalau dalam bahasa Inggris dengan istilah PKU ya, fenilketonuria. Maka orang-orang dengan penderita dengan kelainan genetik fenilketonuria harus sangat hati-hati mengkonsumsi asam-asam amino yang mengandung fenilalanin secara langsung, karena kalau tidak hasil produk sampingnya fenilpirufat akan menghambat kerja otak. Jadi kalau masih dalam perkembangan itu artinya perkembangan otaknya terhambat, artinya mengalami keterbelakangan mental ya. Keterbelakangan mental itu ya mungkin
mudahnya anak 15 tahun gitu, tapi pikirannya masih seperti anak 2 tahun, itu kan perkembangan otaknya terhambat. Jadi ini senyawa-senyawa yang banyak, fenilalanin di sekitar kita banyak, hanya mungkin kalau orang normal tidak masalah ya. Contohnya adalah pemanis buatan, aspartam ya. Aspartam itu pemanis buatan banyak mengandung fenilalanin. Maka kalau kita lihat di kemasannya biasanya ya, misal kita beli Nutrisari dan lain-lain mengandung aspartam, tidak untuk penderita fenilketonuria dan lain-lain. Karena dia nanti begitu dikonsumsi akan menghasilkan produk samping yang banyak. Nah ini mengganggu percakapan. Itu salah satu aspek dari banyak aspek tentang metabolisme protein dan asam amino yang kadang menyebabkan gangguan kesehatan. Mungkin ini ya yang dapat saya sampaikan untuk pertemuan katabolisme asam amino kali ini. Nanti kalau ada pertanyaan silakan dapat lewat forum diskusi di Eldiru atau lewat grup WhatsApp juga boleh. Demikian, terima kasih. Mudah-mudahan yang saya sampaikan hari ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.